Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tugas literasi dasar topik 5 aksi nyata, yaitu tentang digital storytelling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Morika Yulianti dengan NIM 2450761367, PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, kelas D, PGSD Universitas Pasundan Bandung. Saya di sini akan menceritakan tentang proses belajar literasi saya selama ini. Yang pertama, yaitu pengalaman proses belajar literasi. Pengalaman saya dalam mempelajari literasi dimulai saat menempuh pendidikan S1 di program studi PGSD. Pada awalnya, saya memahami literasi sebatas kegiatan membaca. Namun, pemahaman saya mulai berkembang ketika saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan, khususnya pada mata kuliah literasi dasar. Melalui mata kuliah ini, saya menyadari bahwa literasi memiliki makna yang jauh lebih luas. Literasi bukan hanya tentang membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis, serta menanamkan kecakapan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu tentang pandangan baru literasi. Kesadaran ini membuka pandangan baru bagi saya mengenai pentingnya literasi dalam membantu individu yang berpikir reflektif dan bertanggung jawab. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan literasi, baik untuk diri saya sendiri maupun lingkungan sekitar saya. Saya percaya bahwa dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menarik, dan mendukung, saya dapat mendorong tumbuhnya minat literasi di kalangan peserta didik maupun masyarakat luas. Dengan demikian, literasi dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, faktor pendukung dalam mengembangkan literasi. Yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah motivasi diri, yang keempat adalah lingkungan orang sekitar. Lalu, cara mengembangkan literasi. Literasi dapat dikembangkan dengan cara memahami konsep 5T1A, yaitu dengan memahami konsep 5T1A ini, pembelajaran literasi dapat efektif dan seimbang, yaitu balance. Kedua, mengimplementasikan konsep literasi tersebut dalam setiap kegiatan literasi, baik itu membaca, menulis, atau berdiskusi tentang informasi-informasi yang diperoleh. Yang ketiga, melakukan latihan-latihan yang berfokus pada setiap aspek 5T1A dan meluangkan waktu untuk merefleksikannya sehingga dapat mengetahui apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan di masa depan. Selanjutnya, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi. Sebagai calon pendidik, saya memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah menciptakan ruang baca yang nyaman dan menarik di sekolah, lengkap dengan buku-buku yang beragam sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, saya juga ingin merancang program-program literasi yang menyenangkan, seperti pojok baca di kelas, kegiatan membaca bersama, lomba mendongeng, dan klub membaca mingguan. Saya percaya bahwa kegiatan literasi
tidak harus selalu bersifat formal, tetapi dapat dikemas dengan cara yang kreatif dan menyenangkan agar peserta didik merasa antusias. Tak hanya itu, saya juga ingin melibatkan peran orang tua dan masyarakat melalui kegiatan seperti gerakan membaca bersama di rumah atau bazar buku murah. Dengan melibatkan berbagai pihak, ekosistem literasi akan terbentuk secara menyeluruh dan berkelanjutan. Saya yakin jika budaya literasi ditanamkan sejak dini melalui pendekatan yang konsisten dan penuh dukungan, maka akan lahir generasi yang gemar membaca, berpikir kritis, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Ayo anak-anak, kita terus belajar dan bermain dengan buku, karena membaca buku itu seru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.